Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh ketua yayasan, yakni Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Edi Kurniawan Farid MPD. Yang saya hormati Ibu Maghfirah Hamdiyah MPD selaku dosen pembimbing 2, dan tak lupa pula kedua orang tua yang telah mendukung hingga saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Badriani dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pelanggaran Prinsip Kerjasama pada Wacana Humor, tayangan lapor Pak Trans TV, serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Baik, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, adanya pelanggaran prinsip kerjasama sehingga terjadi wacana humor. Jadi pada penelitian ini dilakukan karena adanya pelanggaran prinsip kerjasama sehingga terjadi wacana humor yang ada di dalamnya. Yang kedua, di sini ada tujuan pelanggaran prinsip kerjasama. Jadi setelah terjadi pelanggaran prinsip kerjasama, itu terjadi adanya tujuan pelanggaran prinsip kerjasamanya. Yang ketiga, di sini pelanggaran tersebut terjadi pada tayangan lapor Pak pada akun YouTube Trans 7 Official. Nah, di sini pelanggaran tersebut terjadi pada tayangan lapor Pak sehingga pelanggaran prinsip kerjasama yang terjadi itu menjadikan wacana humor seperti itu. Selanjutnya, hasil dari penelitian tersebut akan diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, terutama pada kelas 10 pada materi teks anekdot dalam kurikulum Merdeka. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang pertama, pada penelitian terdahulu yang berjudul Penerapan Prinsip Kerjasama di dalam Percakapan antara Iqbal Difahri Ramadan dan Najwa Shihab, di sini itu perbedaannya. Penelitian terdahulu mengkaji tentang prinsip kerjasama, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait pelanggaran yang terjadi dalam prinsip kerjasamanya. Yang kedua juga, penelitian sebelumnya tidak ada implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, sedangkan pada penelitian ini terdapat implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Persamaannya di sini sama-sama mengkaji tentang teori pragmatik, yakni prinsip kerjasama antara penutur dan mitra tutur, seperti itu. Yang kedua, di sini penelitian yang berjudul Mi ayam ora kudu anak ayame, yaitu pemakaian bahasa dalam wacana humor bocah ngapak ya pada pelanggaran prinsip kerjasama dan relasi humornya. Di sini sama-sama mengkaji terkait pelanggaran prinsip kerjasama yang ada pada wacana humor, akan tetapi pada penelitian ini tidak ada implikasinya terhadap pembelajaran. Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji pelanggaran prinsip kerjasama yang ada pada wacana humor. Pragmatik. Nah, kita ketahui bersama pragmatik itu merupakan ilmu yang mengkaji terkait konteks dalam suatu tuturan. Jadi di sini menurut Wijana dalam Nadar juga mengemukakan bahwa pragmatik mempelajari sebuah makna yang mempunyai kaitannya dengan sebuah konteks. Jadi makna yang terkandung di dalam suatu tuturan itu sesuai dengan konteks yang ada pada komunikasi yang dilakukan, seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada tindak tutur.
Tindak tutur di sini merupakan cabang dari ilmu pragmatik, yaitu menurut Levinson dalam Muqtadir di sini tindak tutur terbagi menjadi 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Nah, tindak lokusi sendiri memiliki arti tuturan yang kita ucapkan, sedangkan ilokusi itu adalah maksud yang ada dalam suatu tuturan. Sedangkan tindak perlokusi merupakan tindakan yang dilakukan karena ada suatu tuturan tersebut. Nah, jadi pada tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi ini saling berkaitan seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini merupakan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama di sini menurut Wijana dalam Rida Masudi mengemukakan bahwa maksim didefinisikan sebagai prinsip yang harus ditaati oleh peserta tutur dalam berinteraksi agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini jadi prinsip kerjasama ini adalah prinsip yang dilakukan antara penutur dan mitra tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam prinsip kerjasama ini terdapat 4 prinsip kerjasama atau disebut sebagai maksim. Nah, yang pertama itu maksim kualitas. Maksim kualitas di sini informasi yang diberikan itu cukup. Jadi informasi yang diberikan itu cukup sesuai dengan yang diinginkan oleh mitra tutur. Cukup di sini memiliki arti tidak berlebihan. Jadi, jika informasi yang diberikan itu berlebihan, maka itu termasuk pelanggaran maksim kualitas. Nah, yang kedua di sini ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas di sini informasi yang diberikan itu sesuai. Jadi, jika informasi yang diberikan itu sesuai atau sesuai dengan kejadiannya, benar-benar terjadi seperti itu, maka itu termasuk maksim kuantitas. Nah, sedangkan jika informasi yang diberikan itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan fakta, maka itu termasuk pelanggaran dari maksim kuantitas seperti itu. Nah, di sini yang ketiga yaitu maksim relevansi. Maksim relevansi merupakan informasi yang diberikan itu berkaitan. Nah, jadi berkaitan di sini seperti informasi yang diberikan penutur 1 dan penutur 2 itu berkaitan. Relevan seperti itu. Nah, yang keempat di sini maksim cara. Maksim cara di sini merupakan informasi yang diberikan itu jelas. Jadi informasi yang diberikan itu tidak mengandung ambiguitas, seperti tidak memiliki makna ganda seperti itu. Jadi informasinya yang diberikan jelas seperti itu. Nah, jika terjadi informasi yang tidak jelas, maka itu disebut sebagai pelanggaran maksim cara. Keempat prinsip kerjasama yang ada yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara tersebut merupakan cara untuk melakukan komunikasi yang baik. Hal itu selaras dengan ayat Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, jadi jika peserta tutur tidak melakukan ujaran tidak sesuai dengan prinsip kerjasama, maka akan terjadi pelanggaran prinsip. Dalam KBBI, humor merupakan sesuatu yang lucu atau keadaan di dalam cerita dan sebagainya, menggelikan hati, kejenakaan, dan kelucuan.
kajian teori selanjutnya yakni implikasinya. Nah, di sini implikasi memiliki arti saran. Jadi, hasil dari penelitian ini disarankan untuk menjadi acuan dalam pembelajaran. Pada fase E, capaian menulis, di sini peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan fiksi. Nah, dengan demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar pada teks anekdot. Selanjutnya metode penelitian. Di sini karena penelitian ini penelitian kualitatif, jadi yang pertama pendekatan dan jenis penelitiannya. Nah, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Nah, jadi pendekatan dan jenis pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif seperti itu. Yang kedua di sini ada kehadiran peneliti. Pada penelitian kualitatif merupakan studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Nah, jadi penelitian ini tidak akan berhasil jika tidak ada peneliti sendiri seperti itu. Yang ketiga, sumber data dan data. Jadi sumber data di sini merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebuah data dalam melakukan penelitian. Sedangkan data adalah hasil yang diperoleh dari sumber data yang dipilih seperti itu. Yang keempat di sini yakni teknik pengumpulan data. Maksum mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian bahasa bisa dilakukan dengan teknik sadap, teknik simak bebas libat cakap, dan teknik catat. Teknik sadap merupakan teknik yang dilakukan dengan menyadap penggunaan bahasa seseorang dengan cara mendengarkan rekaman atau video seseorang. Yang kedua, simak bebas libat cakap. Nah, setelah peneliti melakukan teknik simak bebas libat cakap dengan cara peneliti menyimak terlebih dahulu tuturan yang masuk dalam kategori penyimpangan maksim. Setelah itu, peneliti hanya menyadap penggunaan bahasanya saja, namun tidak terlibat di dalamnya. Nah, yang ketiga di sini catat. Teknik catat di sini dilakukan pada penelitian ini dengan cara mencatat tuturan antar pemain atau tokoh pada tayangan lapor Pak Trans TV yang mengandung penyimpangan maksim seperti itu. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, paparan data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, jadi pada teknik analisis data itu dimulai dari reduksi data terlebih dahulu, setelah itu paparan data, setelah melakukan paparan data, lalu kita melakukan penarikan kesimpulan pada hasil dari paparan data yang sudah dilakukan. Nah, yang selanjutnya, pengecekan keabsahan temuan. Hasil dari analisis sementara yang diperoleh itu kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai acuan dalam penelitian. Nah, karena penelitian ini penelitian kualitatif, jadi hasil dari analisis sementara yang diperoleh itu kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan. Seperti itu. Baiklah, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.